pembuktian haruskah begitu ya? Kalau dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian di sini ada nggak yang kuliah hukum? Ada nggak? Nggak ada ya? Sama, saya juga bukan orang hukum, tapi kalau kita melihat bahwa tentang pembuktian itu paling relate sebetulnya tentang dunia hukum ya. Kalau dibaca dari KBBI adalah pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan. 2, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Ini lebih kental, lebih dekat sama kasus hukum pidana gitu ya. Hukum pidana itu menilai siapa yang benar, siapa yang salah akan mendapatkan hukuman sesuai dengan justifikasi hakim setelah mengumpulkan bukti-buktinya. Pembuktian berhubungan sangat erat dengan hukum, yaitu mengenai aturan dan hukuman karena pelanggaran. Jadi ada peraturannya, ada peristiwa dan faktanya, lalu konsekuensinya apa? Itu tentang pembuktian. Agak kecilan tulisannya ya, tapi kebaca nggak ya? Sorry, ini mungkin nggak apa-apa, didengerin aja. Pembuktian dalam hukum pidana itu ada terminologinya. Pertama tentang bukti, gitu ya, membuktikan dan pembuktian. Bukti bicara tentang informasi yang menerangkan kebenaran atau suatu peristiwa, fakta, gitu. Membuktikan adalah memperlihatkan bukti. Jadi ada informasi lalu menyodorkan informasi. Nah, pembuktian adalah proses memperlihatkan bukti untuk dapat disimpulkan benar atau salahnya. Jadi proses pembuktian itu kalau kita lihat dalam persidangan, ada fakta, ada saksi begitu, itu informasi-informasi tentang fakta, tentang kebenaran. Lalu fakta-fakta itu, bukti-bukti itu ditampilkan, ditunjukkan. Nah, dalam prosesnya itu adalah proses pembuktian. Tektok, ada debat segala macam, prosesnya pembuktian. Definisi pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi unsurnya di situ adalah ada alat bukti berupa fakta-fakta yang ada. 2, hukumnya berlaku, peraturannya berlaku. 3, ada hakim yang melakukan pemeriksaan dan penilaian. 4 adalah keputusan atau kepastian benar atau salah dan hukuman yang diberikan. Gitu. Jadi ada 4 unsur begitu. Nah, dalam kekristenan oke. Sorry. Coba. Nah, dalam kekristenan kita mengenal adanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama isinya adalah do and don'ts, begitu ya. Kalau kamu lakukan ini, mengikuti aturan yang Tuhan berikan, maka kamu dapat berkat, diberkati. Tetapi kalau melanggarnya atau justru melakukan yang don'ts-nya, maka kamu akan mendapatkan kutuk. Jadi ada aturan yang harus dilakukan. Faktanya kamu gimana? Kamu lakukan itu enggak? Kamu ikuti enggak? Nanti ada penilaiannya. Hasilnya adalah yaitu tadi, berkat atau kutuk. Nah, di perjanjian baru, perjanjian lama itu justru Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia itu enggak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya perjanjian lama atau Taurat itu tidak menyelamatkan. Manusia jatuh dalam dosa,
karena melanggar perintah Tuhan. Berapa perintah Tuhan yang dia langgar oleh Adam dan Hawa? Ada berapa yang dilanggar? Ada berapa yang dilanggar? Nggak apa-apa, salah. Ada berapa yang dilanggar? Ayo, nggak tahu. Ada berapa yang dilanggar? Apa sih? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Perintahnya apa? Semua buah dari pohon yang ada taman ini boleh kau makan buahnya, ya kan? Boleh. Bukan, nggak ada larangan kan ya? Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada engkau memakannya pastilah engkau mati. Gitu kan ya? Cuman satu perintahnya. Dan itu satu aja, itu dilanggar. Karena satu kesalahan, maka manusia itu terpisah dari Allah. Harus keluar dari Taman Eden. Satu pelanggaran. Gagal. Fail. Lalu manusia terpisah. Hukum Taurat ada berapa peraturan? Ada berapa? Ada 10 perintah Allah. Turunannya banyak banget tuh di imamat. Satu aja gagal. Apalagi 10. Probabilitas gagalnya lebih gede kan ya? Makin didetailin, makin gagal manusia. Oleh sebab itu, agama yang membuat manusia berusaha untuk mendekat pada Tuhan dengan perbuatan baik, udah pasti gagal. Kenapa? Kalau bicara bukti, tadi ada bukti, membuktikan, dan pembuktian. Kalau lihat bukti dan faktanya, manusia pasti fail. Perjanjian lama, itu kan namanya perjanjian ya. Perjanjian pasti kan dua belah pihak ya. Saya dan kamu. Kalau kamu ikuti peraturan kita, maka you are safe, kamu on koridor gitu. Tapi kalau enggak, ya kamu gagal. Nah, di perjanjian baru, Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia dengan usahanya untuk hidup benar sesuai dengan peraturan, dengan kekudusan Allah yang maha kudus, sudah dinyatakan gagal, nggak bisa. Oleh karena itu, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Allah adalah kasih. Dari sejak Adam sampai semua nabi, sampai sebelum perjanjian baru, semua gagal, fail semuanya. Orang-orang dalam perjanjian lama semuanya masuk dunia orang mati. Masuk dunia orang mati dan menjadi tawanan di situ. Tawanan siapa? Ada yang tahu? Tawanan siapa di situ? Siapa penguasa dunia orang mati? Siapa? Iblis kan? Iblis menguasai dunia orang mati. Semua manusia berdosa masuk dunia orang mati. Allah adalah kasih. Dia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16 semua kita tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, ketika manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa Allah, manusia karena segambar dan serupa Allah memiliki atau dimiliki namanya kehendak bebas. Karena Allah juga punya kehendak bebas. Punya resiko nggak kalau kita punya kehendak bebas?
Ada nggak resikonya? Ada. Tapi kok Tuhan mau tetap lakukan itu? Allah tahu nggak bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa? Tahu nggak? Tahu nggak? Kok kenapa tetap diciptakan kalau dia bakalan jatuh dalam dosa? Kenapa manusia diberikan kehendak bebas? Mendingan gak usah ada kehendak bebas dong kalau bakalan bisa berdosa. Kenapa masih diberi? Karena dia segambar dengan Allah. Analoginya begini. Sebelum masuk analogi. Untuk apa manusia diciptakan oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Satu, dia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Artinya, representasi Allah itu diberikan pada manusia supaya manusia menjalankan apa yang direncanakan Allah di dunia ini. Tuhan memberi manusia itu kuasa untuk mengelola bumi. Bukan dengan kehendaknya sendiri, tetapi sesuai dengan kehendaknya Allah. Tuhan ingin manusia menjadi saluran kasihnya Allah. Saya berapa kali kasih gambaran bahwa segambar dengan serupa Allah seperti bayangan mungkin ya. Kalau bayangan itu, ini sumbernya, bayangan saya itu pasti akan mengikuti arah bayangannya. Kalau sumbernya ke kiri, maka bayangannya ke kiri. Kalau sumbernya ke kanan, bayangannya ke kanan. Bayangan selalu mengikuti sumbernya. Yang Allah inginkan adalah kamu menjadi refleksiku, representasiku di dunia ini. Dan selama manusia mengikuti pimpinan roh Allah, dia masih segambar dan serupa Allah. Sampai manusia mulai tertipu dengan tipu muslihat iblis dan mengikuti keinginan hatinya sendiri untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Tujuannya adalah menjadi representasi Allah di dunia ini. Syaratnya adalah kamu ikuti pimpinanku. Kamu ikuti apa yang aku perintahkan. Kenapa sih kita harus mengikuti perintah Tuhan? Ada yang tahu nggak? Apakah untuk kepentingan Tuhan? Apakah untuk keperluan Tuhan? Tuhan nggak ada keperluan karena Dia pencipta. Tapi perlu diingat bahwa ada satu pribadi, satu oknum yang selalu berusaha membuat ciptaan Tuhan itu menjauh dari Tuhan. Namanya iblis. Iblis selalu berusaha merusak apa yang diciptakan Allah. Dia ciptakan manusia, dia buat manusia gimana caranya supaya menjauh dari Allah. Makanya dia lakukan tipu muslihat. Kenapa? Karena dia tahu one day dia akan dihukum Allah. Di mana hukumannya? Di neraka. Neraka itu sebetulnya tidak dalam rencana Allah diciptakan. Karena kalau nggak ada dosa, nggak ada pemberontakan, buat apa ada neraka? Jadi iblis berusaha untuk menarik pengikutnya. Kan neraka diciptakan Allah untuk nanti menghukum iblis dan pengikutnya, begitu ya. Nah manusia ini kalau tidak mengikuti perintah Allah, pasti dia mengikuti perintah yang lain. Satu, perintah iblis bisa. Dua, perintah keinginan dirinya sendiri. Jadi Allah meminta untuk ikuti perintahku supaya kamu tuh terlindungi,
supaya kamu tidak berjalan sendiri keluar dari jalanku. Karena ketika kamu tidak mengikuti perintahku, maka kamu mengikuti perintah yang lain. Keinginan daging, perintah iblis, pikiran-pikiran jahat. Penting banget bahwa kita menyadari bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu untuk kebaikan kita. Kebaikan kita dan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan adalah bukan kita hanya nyanyi-nyanyi memuliakan Tuhan, enggak. Ketika kita tunduk dan taat melakukan kehendak Allah, itu artinya kita menyembah Dia. Kita menempatkan Dia di tempat yang paling tinggi, yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu namanya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita bergerak atas keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu kita sendiri, kemauan kita sendiri, itu namanya kita memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Tidak sedikit banyak orang yang bisa naik mimbar, apapun posisinya, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri, tapi pakai ayat firman Tuhan. Banyak banget. Dan itu tipu muslihat iblis yang masuk secara diam-diam tanpa disadari. Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kita, memimpin kita, menyadarkan kita, kita sangat bisa tersesat. Mengerikan. Nah, manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sudah bikin serumnya, obat mujaratnya. Oke, kita baca ya. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Yesus, firman-Nya jadi manusia itu, Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan nih. Sebelum bumi dijadikan, sebelum manusia ada. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Potensi dosa, manusia jatuh dalam dosa itu udah ada. Tuhan bisa lihat. Kalau enggak, Tuhan enggak maha tahu dong. Tapi Allah yang maha tahu, aku ingin menciptakan manusia untuk menjadi representasi diriku, segambar dengan serupa aku, untuk mengelola dunia. Aku akan memberikan dia kuasa untuk mengelola bumi, untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaanku. Tapi potensi manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga udah tahu. Dan serumnya, saya bilang katanya, obat mujarab sudah disiapkan oleh Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, termasuk sebelum kita dijadikan, sebelum Adam dan Hawa dijadikan. Dialah, 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, karena kita kan fail kan ya, jatuh ya. Kita nggak, dengan kekuatan kita nggak bisa gitu. Bukan karena bukan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kehendak bebas yang mempunyai potensi resiko manusia jatuh dalam dosa, Tuhan udah tahu. Tapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Manusia diciptakan bukan untuk binasa. Manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah, hidup dalam damai sejahtera dan bahagia bersama dengan Allah. Gambarannya begini. Sebuah pesawat canggih banget nih,
Dia punya potensi jatuh nggak? Tapi kok tetap diciptakan ya? Sebuah mobil punya potensi rusak, tapi kok tetap dibikin ya? Kenapa pesawat dan mobil tetap dibuat? Risiko sudah dipikirkan. Kenapa dibuat? Yes. Karena punya tujuannya bukan buat rusak. Tujuannya buat tujuan yang mulia. Mengangkut orang banyak lebih cepat dibandingin jalan kaki, begitu ya? Karena tujuan awalnya bukan untuk rusak gitu. Demikian juga manusia. Kenapa Tuhan tetap bikin? Karena tujuannya memang dia ingin membuat duplikasi dirinya untuk mengelola bumi. Dia berikan kuasanya. Resikonya ada nggak? Ada. Tapi disiapkan serumnya. Ini pertanyaan saya. Kenapa sih ya Tuhan tetap ciptakan manusia? Ada nggak nanya dulu? Kenapa sih? Emang Tuhan nggak tahu apa? Bahwa manusia akan berdosa? Tahu. Karena Tuhan Maha tahu. Dan dia siapkan jalan keluarnya. Iblis tahu nggak rencana Tuhan itu? Nggak tahu, karena dia nggak pernah tahu. Iblis ada pribadi yang sombong, karena ya dia ingin seperti Allah. Kalau boleh saya bilang, iblis sebetulnya dikerjain Tuhan terus loh. Biarin aja dia pikir dia hebat gitu. Lihat aja nanti. Ikutin gak khotbah tentang yang bagaimana iblis berusaha? Kan Tuhan bilang, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, keturunannya perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan sejak saat itu iblis berusaha untuk menghancurkan, membunuh keturunan dari perempuan itu, dari Hawa. Terus begitu kan, ada kan khotbah serinya gitu kan. Dia pikir dia bisa. Termasuk ketika dia membunuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia pikir sepertinya sudah mati, masuk dalam dunia orang mati, menjadi di bawah kuasaku. Nggak taunya ternyata dia mengalahkan iblis, kuasa maut dipatahkan. Dia mengira nggak gitu? Enggak. Yang ketiga, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia itu maksudnya Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sosok firman yang jadi manusia itu, berinkarnasi menjadi manusia, sudah dipilih, ditentukan oleh Bapa di surga untuk menjadi penyelamat. Tetapi karena kamu baru dinyatakan dirinya pada zaman akhir, 2000 tahun yang lalu baru dinyatakan, kenyataan menjadi penyelamat itu, penebus dosa, tahun 0 Masehi itu. 33 Masehi itu. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Kenapa dia lakukan semuanya? Dia ingin membuktikan bahwa aku adalah kasih. Sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, aku tetap mengasihi kamu. Aku memberikan kamu jalan keluar. Bahkan aku mau menunjukkan kasihmu, menunjukkan kasihku bagimu, dengan memberikan yang terbaik, yang paling berharga dari diriku, yaitu anakku sendiri, untuk tergantung di atas kayu salib, menebusmu. Kayu salib, Golgota, itu adalah, kalau kita sekolah ya, seperti aku mempersiapkan kamu untuk bekerja padaku, menjadi representasi diriku, hidup seperti yang aku mau, tapi kamu harus sekolah.
aku kasih kamu uang sekolahnya. Karena kamu gak mampu bayar uang sekolah itu. Aku pengen kamu jadi seorang insinyur. Ini misalkan sekolah ya. Aku ingin kamu jadi seorang insinyur. Karena nanti aku akan punya proyek besar yang membutuhkan tim untuk membangun, butuh 500 insinyur. Aku sekolahin kamu supaya kamu sekolah benar, kamu menguasai ilmunya, kamu bisa membangun proyek yang aku rencanakan, menyelesaikannya dengan baik. Kalau saya, misal contoh Kristo ya, Kristo, kamu belum punya penghasilan, lulus SMA, masuk universitas yang terbaik di bidang teknik. Sebagai orang tua, Kristo, Papa sekolahin kamu untuk kamu jadi insinyur. Karena Papa punya proyek besar. Oke Pak, siap. Ketika saya bayarkan Kristo uang untuk kuliah lunas, ada jaminan nggak Kristo lulus jadi insinyur? Ada nggak? Nggak ada jaminan. Ada harga yang Kristo sendiri harus bayar kan? Belajar, kerjain tugas, kadang-kadang pusing, ada ujiannya. Ujian itu untuk menyatakan bahwa Kristo untuk di mata kuliah ini kompeten, lulus. Ada ujiannya kan? Pendidikan 4 tahun. Tapi kalau dalam 4 tahun itu, 2 tahun pertama, 1 tahun pertama, Kristo misalkan main terus, kerjaan yang lain terus. Artinya, Kristo tidak membuktikan dia bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh papanya. Misalkan contoh, ini contoh aja ya, supaya gampang analogi yang ngerti ya. Kan kalau kita udah dibiayai, punya tujuan, aku harus jalani dengan sungguh-sungguh supaya aku bisa menyelesaikan targetku kan. Pembuktian. Sampai kalau misalnya aku belajar sungguh-sungguh, cum laude, aku bertanggung jawab atas anugerah uang yang diberikan oleh papaku untuk aku sekolah, supaya masa depanku gemilang. Aku berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan, karena aku juga suka, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Sertifikat adalah wujud nyata dari tanggung jawabku. Istilahnya dari talenta yang sudah diberikan padaku. Sumbernya dari mana sih kesempatan itu? Dari Tuhan. Bagaimana orang tua kita bisa mendapatkan uang untuk membayarkan kita sekolah? Dari pekerjaannya. Dari mana pekerjaan itu bisa dapat? Tuhan kasih kesempatan buat orang tua kita untuk cari nafkah, untuk kita sekolah. Sumbernya dari Tuhan, lewat orang tua kita. Maka orang tua kita mendapat mandat untuk membesarkan dan mendidik kita. Sebagai respek kita atas anugerah yang sudah dikasih, kita menyelesaikan tugas kita untuk belajar dengan baik. Kita nggak main-main, kita nggak wasting time. Kan begitu ya. Demikian juga dengan keselamatan. Tuhan udah bayar harganya lunas. Sekarang waktunya adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebagai tanggung jawab
aku sudah memberikan kesempatan ini. Aku udah lunas bayarnya. Tapi ada bagian yang harus kamu kerjakan. Kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Perlukah kita melakukan pembuktian bahwa kita mengucap syukur untuk apa yang kita terima? Jelas jawabannya perlu. Kalau kita respect pada siapa pribadi yang telah memberi kita, ucapan syukur kita harus kita nyatakan dalam perbuatan kita. Karena kita manusia. Oke, beres. Selesai. Tapi nggak ada tindakan nyata. Kamu bisa selesai nggak? Bisa, pasti berapa? 4 tahun? Bisa, amin. Tapi nggak ada tindakan nyata. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Harus ada step-step pembuktian yang harus kita lakukan, dan pembuktiannya itu bertahap. Oh enggak deh nanti, oke nanti 4 tahun lagi aku selesaiin deh. Enggak, kamu harus selesai 6 bulan, 1 semester selesai, 2 semester selesai, semester 3 selesai, 4 selesai. Kan begitu ya. Dalam kehidupan kita juga begitu. Perlu ada step-step pembuktian. Tuhan terima kasih, Tuhan memberikan kesempatan. Wah, aku masih gagal Tuhan, ini gimana caranya? Tolong aku Tuhan, aku berjuang lagi. Prosesnya, proses pembuktian, tadi kan bukti, membuktikan, pembuktian. Proses pembuktian itu nggak selalu mulus. Kadang-kadang ada hambatan-hambatannya, tantangan-tantangannya. Itu biasa. Di pengadilan dia juga gitu. Ini bukti-buktinya, gimana hakim? Beres ya, semua selesai ya, oke kita menang. Ya kan nggak begitu kan ya. Ada debat-debatnya gitu kan. Alot. Sama dalam kehidupan kita juga begitu. Yang harus kita lakukan, ayo kamu terus berjalan terus, pegang koridornya, aturannya pegang. Jangan keluar-keluar, jangan terus di tengah jalan kamu ke sana, kamu ke sini. Nanti sama kayak orang Israel, 40 tahun muter aja. Kenapa? Nggak mau diberesin. Pikirannya tuh masih pikiran di Mesir aja gitu. Cara berpikirnya nggak mau diubahkan gitu. Saya bisa paham kenapa. Tanpa ada pertolongan Roh Kudus di dalam diri kita, manusia akan tetap dikuasai pikiran manusia dan keinginan dagingnya. Makanya perlu ada penebusan dulu. Ketika kita ditebus, kita dikuduskan, Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita untuk memimpin kita pada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, gak bisa. Tuh. Oh. Ini, sorry. Terus. Oke. Setelah Tuhan Yesus memberikan penebusan bagi kita, kita sudah ditebus, menerima keselamatan. Oh hore, kita sudah selamat gitu ya. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Oh kita masuk surga dong nanti. Terus surga gimana? Ya kita leyeh-leyeh memuji Tuhan gitu ya. Apa gitu? Kita nunggu mati terus masuk surga? Ya enggak. Ketika kita sudah dipulihkan, ditebus, Tuhan menginginkan kembali seperti tadi ciptaan awal. Manusia segambar dan serupa Allah. Masih ingat nggak tadi? Tujuan manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Apa tadi? Melakukan pekerjaannya dan menyelesaikannya sebagai representatif gambar Allah di dunia ini. Tuhan Yesus kan bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi jauh dari yang teman-teman dari seberang, oh nanti kok di surga ketemu bidadara dan bidadari gitu. Bukan begitu. Kita ditebus untuk dikembalikan menjadi seperti ciptaan awal.
menjadi representatif Tuhan di dunia ini, menjadi terang di dunia ini, menjadi saluran kasih-Nya. Kenapa? Orang di sekeliling kita gak bisa lihat Tuhan yang gak kelihatan. Tapi Tuhan ingin orang di sekeliling kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi saluran kasih-Nya, menjadi kebenaran. Beda ya orang Kristen ya. Punya komitmen, punya integritas. Kelihatan kok. Yang Tuhan inginkan begitu. Kalau kita bisa menjadi representatif Tuhan di dunia ini, buat orang-orang di sekeliling kita. Mulai dari orang yang terdekat, dari keluarga, dari lingkungan. Maka Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Karena orang lain bisa melihat ada Tuhan, ada pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin gak harus kita selalu keluarin ayat-ayat, enggak. Tapi dari kehidupan kita bisa kok merasa gitu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku berkata kepadamu di 1 Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya itu bukan percaya kognitif aja, aku percaya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Baik pekerjaan-pekerjaannya, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Karena memang itu, kita dipanggil untuk itu, representatif Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas. Kalau kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, wujudnya gimana sih? Kita melakukan segala perintahnya, nggak dipilih. Kenapa kita harus melakukan segala perintahnya? Untuk keselamatan kita sendiri sebetulnya. Kalau kita dalam melakukan segala perintahnya, maka perintah yang lain dari kegelapan itu akan mencoba mengintimidasi kita, melakukan tipu muslihat, menyelewengkan kita, supaya pelan-pelan kita lama-lama menjauh dari Allah. Dan Tuhan gak mau itu. Kenapa Tuhan gak mau itu? Dia sampai mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib loh. Supaya dikembalikan lagi mendekat kepadanya. I mean it, kata Tuhan. Jangan jauh dariku. Karena kamu begitu jauh sedikit aja, maka iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari mangsanya. Ingat gak waktu Tuhan Yesus dicoba iblis setelah dia puasa 40 hari? Percobaan pertama. Dan iblis itu pakai ayat loh. Dia pakai ayat. Jadi kalau yang ayatiah, jangan cepet-cepet takjub. Iblis pun bisa pakai ayat untuk menipu. Tapi Yesus juga pakai ayat juga pakai. Dan ketika iblis sudah gagal melakukan tipu muslihat kepada Yesus, maka iblis pergi dan dia mencari waktu yang baik. Yesus aja dicobai, apalagi kita. Kalau gagal, apakah iblis langsung balik kanan? Enggak, dia pilih waktu yang baik. Dan waktu yang baik adalah bagaimana menyenangkan diri kita sendiri. Kesenangan kita itu suatu hal yang, itu sebabnya kita perlu menundukkan diri kita, kedagingan kita. Roh penurut tapi daging lemah, itu memang begitu naturnya. Makanya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan. Nah kalau kita bebal, lama-lama kita nggak sensitif lagi dengan pimpinan Roh.
Pembuktian yang wajib dilakukan sebagai wujud ucapan syukur dan tanggung jawab. Pertama, kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi kita satu, umur. Dua, kesehatan. Kalau Tuhan kasih kita kesehatan, jaga kesehatan kita. Pola hidup kita benerin. Jangan begadang kalau nggak ada perlunya, kata Rhoma Irama. Gitu. Rhoma Irama aja bisa ngomong begitu gitu ya. Jaga. Kenapa kesehatan kita dijaga? Karena hidup kamu itu punya purpose, punya tujuan, gak cuma hidup aja. Dia punya rencana atas hidup kamu. Kamu harus jaga kesehatan kamu supaya kamu bisa tetap produktif, supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Bukan hidup buat kamu, diri kamu sendiri, enggak. Tuhan beri kita kesehatan, mahal kesehatan itu. Kalau kita bisa sehat, artinya ada sesuatu, kita kuat, badan kita sehat, ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kenapa kalau kita sakit, terkapar, not function at all, gitu kan? Nggak ada produktivitasnya. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak kasih kita penyakit, enggak. Tuhan kita kasih sehat. Kadang-kadang kita sakit oleh karena keputusan kita sendiri yang salah. Jaga semampu kita. Terus kemampuan. Kemampuan itu termasuk kepandaian, skill, keahlian. Tuhan kasih, emang udah aku kasih aja kamu? Enggak. Pasti punya purpose, punya tujuan yang harus dikembangkan. Kesempatan. Ada orang-orang yang hebat tapi kesempatannya nggak ada. Kita harus menghargai, berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Karena ketika ada kesempatannya, kita mau meresponi, ya aku mau ambil bagian ini Tuhan, aku mau lakukan itu. Itu kesempatan kita berterima kasih pada Tuhan. Dan bertanggung jawab atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pembuktiannya itu. Pembuktian perlu nggak? Perlu. Selama pembuktian itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dua, kepada orang tua. Ya. Orang tua kita adalah mandataris. Artinya pihak yang sudah diberi mandat oleh Tuhan mempersiapkan kita untuk bisa mewujudkan rencananya. Tuhan yang pakai orang tua kita mempersiapkan itu. Itu sebabnya kita harus menghormati orang tua kita dan respect kita lah ketika kita bisa menyelesaikan setiap tugas atau kesempatan sudah diberikan. Pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita penolong buat kita. Agar kita setia. Mengerti namanya setia. Anak. Itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Kita harus didik. Jujur aja, setelah saya punya anak, saya bisa mengerti bagaimana namanya kasihnya Bapa pada kita manusia. Sekalipun anak saya kadang-kadang misalnya ada bandelnya salah. Ketika dia datang, ya Pak, sorry ya aku salah. Saya nggak menyimpan amarah itu. Saya ampuni ya nak, nggak apa-apa. Don't do it again. Sebesar-besarnya salahnya anak saya, ketika anak saya datang minta maaf, saya pasti minta maafin. Dari situ saya bisa melihat, oh Tuhan gitu juga ya. Saya belum menyerahkan nyawa saya buat anak saya. Tapi dia sudah menyerahkan nyawanya buat saya, orang yang berdosa, yang mestinya binasa. Jauh lebih dahsyat lagi kasihnya. Maka nggak ada apapun yang bisa memisahkan kasih Allah pada manusia. Kalau kita sampai nggak respect, lebih fokus pada pilihan-pilihan yang lain, apalagi pilih pasangan hidup yang berbeda iman, enggak, aku sayang kok, aku mengasihi Yesus. No, enggak, kamu mengasihi diri kamu sendiri. Orang tidak akan
meninggalkan imannya kalau dia sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau masih cuma beragama aja, ikuti liturginya, masih sangat bisa. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan, kasihnya Tuhan, mengerti banget, no, nggak bisa. Kepada orang tua, pasangan, anak, tempat kerja, kita sudah diberi kesempatan untuk bekerja. Lakukannya dengan baik. Lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya buat Tuhan. Begitu kan ya? Kenapa? Tuhan yang kasih kesempatan itu lewat tempat kerja kita. Kalau kamu sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, orang bisa lihat kok, oh anak ini prestasi, rajin. Pasti dipromosiin. Kalau misalkan tempat kita nggak mengapresiasi, bos di atas kan juga lihat, anakku rajin kok, hidup benar, melakukan pekerjaannya. It's time, pendidikanmu di tempat itu udah selesai. Aku mau pindahkan kamu ke tempat lain yang lebih mulia. Jalanin aja SOP-nya. Nggak usah terlalu mikirin rewardnya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sesuai waktunya, sesuai kapasitasnya dan volumenya. Di mana itu tidak akan merusak kita. Karena kalau kita belum siap, fasilitas berkat yang hebat itu bisa merusak. Oh, berkatnya merusak? Bukan. Kamu bisa mengalami tipu muslihat iblis mengikuti keinginan daging kamu sendiri. Karena ada banyak begitu. Waktu hidupnya sederhana, bahagia, happy-happy bersama keluarga, begitu sukses, blam, hancur. Pelayanan dalam gereja dan warga negara. Sorry, ini kayaknya emang saya agak salah di PowerPoint-nya. Pertanyaannya adalah, pembuktian haruskah? Harus. Karena KPI-nya begitu ya. Harus bukti. Nggak cuma dalam hati, aku sayang kok sama kamu, sama pasangan. Aku sayang sama kamu. Kamu nggak pernah beliin dia apa-apa, ngajak neraktir, enggak. Datang berkunjung juga, enggak. Tapi aku sayang banget sama kamu. Buktinya apa? Itu. Tuhan Yesus bilang kan, kalau engkau mengasihi aku, kalau kamu sayang padaku, kamu akan lakukan apa yang aku perintahkan. Perintahkan itu sebetulnya, apa yang aku perintahkan itu bukan untuk kepentinganku sih sebetulnya. Karena aku gak punya kepentingan apa-apa kan, dia Tuhan. Tapi untuk keselamatan dirimu sendiri. Kenapa? Aku tuh udah mati buat kamu, supaya kamu gak binasa. Lakukanlah perintahku ini. Kerjakan. Supaya kamu tidak masuk dalam jerat tipu muslihat iblis. Supaya kamu berjaga-jaga. Kamu fokus padaku, bukan pada yang lain. Kamu akan aman. Dan ketika kamu menyelesaikan semua tugasnya yang diberikan, maka akan ada waktunya nanti kamu akan terima kemuliaan itu. Ketaatan dan kesetiaan adalah kunci. Tuhan tidak mengutamakan kepandaian kita, pengalaman kita, kehebatan, no. Dia cuma pengen taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, Tuhan tahu akan membekali apa yang dibutuhkan. Ketika dia bicara dengan Musa, Musa kamu ke Firaun. Musa bilang, aku gak bisa ngomong. Udah kamu pergi aja. Aku tahu Harun mungkin bisa lebih ngomong. Aku akan memberitahu kamu apa yang akan harus kau katakan kepada Firaun. Ikut aja. Begitu. Jadi pembuktian perlu. Pembuktian yang mana? Yang tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan maksudnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Menyenangkan hatinya. Percayalah, kalau Tuhan disenangkan hatinya, semua yang kita butuhkan pasti cukupi.
Dan ukurannya bukan ukurannya kita. Karena seringkali kita nggak tahu kita itu in danger zone apa enggak.